Selamat sore Miss Wulan, selamat sore teman-teman semua yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil perbincangan kami. Kami membuat sebuah podcast edukasi berjudul Awalnya Iseng Akhirnya Hilang Hara. Podcast ini mengangkat isu penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan generasi muda. Melalui pendekatan storytelling dan wawancara, kami ingin menyampaikan bahwa keputusan yang awalnya dianggap sepele atau hanya sekedar rasa penasaran dapat berujung pada dampak yang besar terhadap masa depan seseorang. Berikut profil anggota kelompok yang terlibat dalam penyusunan dan pengembangan konsep podcast ini. Kami setiap anggota berkontribusi dalam proses riset, penyusunan konsep, pengembangan konten, hingga perancangan media presentasi yang kami tampilkan hari ini. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Alifa dengan NIM 22252010009. Nama saya Chelsea Inggra Wijaya, NIM 22252010004. Hai, perkenalkan nama saya Delva Sabrina Infako, NIM 252420600002. Perkenalkan, nama saya Putri Haliza dengan NIM 252420600061. Perkenalkan, nama saya Salma Syifa Ramadinda, NIM 252420600020. Latar belakang masalah podcast yang kami buat ini awalnya karena penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi masalah yang cukup serius. Terutama di kalangan remaja, banyak kasus bermula dari rasa penasaran karena kurangnya edukasi dan pengaruh lingkungan pergaulannya. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dapat mengganggu pendidikan, hubungan sosial, bahkan masa depan seseorang. Selain itu, masih terbatasnya media edukasi yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Membuat kami memilih podcast sebagai sarana penyampaian pesan yang lebih relevan dan mudah diterima bagi generasi muda. Tujuan kegiatan yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat tanpa narkoba di kalangan generasi muda. Yang kedua, tujuannya mendorong generasi muda untuk menjauhi narkoba dan membantu membentuk sikap kritis terhadap pengaruh lingkungan sekitar. Sasaran audiens, remaja dan generasi muda usia 14-24 tahun yang rentan terhadap pengaruh sosial dan lingkungan sekitar. Siswa di berbagai sekolah dan komunitas yang membutuhkan edukasi tentang bahaya narkoba. Orang tua dan pendidik sebagai pendukung utama edukasi. Komunitas online dan offline yang peduli terhadap generasi muda bebas narkoba. Isu yang diangkat. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba dan dampaknya bagi generasi muda. Yang kedua, rasa penasaran dan keingintahuan remaja yang rentan. Yang ketiga, perilaku, stres sebagai pemicu penyalahgunaan. Yang terakhir, kurangnya informasi memadai dari lingkungan sekitar. Pesan utama yang ingin kami sampaikan adalah kenali bahayanya, jauhi penyalahgunaannya, dan lindungi masa depan generasi muda dari narkoba. Kami ingin menegaskan bahwa narkoba bukan solusi atas masalah hidup. Sebaliknya, penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, kesehatan mental, prestasi akademik, hubungan sosial, hingga masa depan seseorang. Oleh karena itu, generasi muda perlu berani mengatakan tidak terhadap ajakan yang berpotensi merugikan dirinya. Podcast ini berjudul Awalnya Iseng, Akhirnya Hilang Arah. Judul tersebut dipilih karena banyak kasus penyalahgunaan narkoba berawal dari rasa penasaran atau ikut-ikutan teman. Podcast dikemas dalam bentuk obrolan santai antara host dan narasumber sehingga tidak terasa menggurui. Pendekatan storytelling digunakan agar audiens dapat lebih mudah memahami cerita, dampak, dan pelajaran yang ingin disampaikan. Podcast ini berbentuk video podcast dengan format naratif interview dan storytelling dialog. Setiap episode berdurasi sekitar 10 hingga 20 menit dan menghadirkan satu host serta satu narasumber. Suasana yang dibangun bersifat santai, reflektif, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga audiens dapat merasa lebih terhubung dengan topik yang dibahas.
Struktur podcast. Struktur podcast dimulai dengan cold open atau hook yang langsung menarik perhatian pendengar. Setelah itu, masuk ke tahap perkenalan host dan narasumber. Bagian inti berisi dengan storytelling mengenai bagaimana seseorang mulai terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, dampak yang dirasakan, hingga titik balik yang membuatnya berubah. Podcast ini kemudian ditutup dengan refleksi, kesimpulan, dan ajakan kepada audiens untuk menjauhi narkoba. Penyesuaian video. Dalam format video podcast, aspek visual menjadi penting untuk mendukung penyampaian pesan. Oleh karena itu, kami menggunakan konsep visual storytelling dengan pengambilan gambar yang fokus pada ekspresi narasumber. Selain itu, akan ditambahkan B-roll yang relevan, teks penguat pada momen penting, serta proses editing yang dinamis agar audiens tetap tertarik dan ingin mengikuti pembahasan podcast sampai akhir. Media publikasi. YouTube kami pilih sebagai platform utama karena kami merasa cocok untuk format video podcast berdurasi menengah dan memiliki jangkauan yang luas di kalangan anak-anak remaja. Selain itu, konten juga akan kami promosikan melalui Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya untuk meningkatkan awareness serta interaksi dengan audiens. Penggunaan hashtag dan identitas visual yang konsisten juga akan membantu membangun branding podcast yang bagus. Dan selain itu, kami juga akan membuatkan file khusus untuk menjelaskan detail struktur podcastnya. Selanjutnya, dampak yang diharapkan. Melalui podcast ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran remaja mengenai bahaya narkoba sejak dini. Selain itu, podcast ini diharapkan membantu generasi muda mengambil keputusan hidup yang lebih sehat, berani menolak pengaruh negatif, serta memilih lingkungan pergaulan yang positif dan suportif. Pada akhirnya, kami ingin mendorong lahirnya generasi muda yang lebih memedulikan terhadap masa depan, impian, dan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya ada reference, jadi seluruh materi yang digunakan dalam perancangan podcast ini berasal dari sumber yang kredibel, mulai dari lembaga pemerintah seperti Kementerian Kesehatan dan BNN, organisasi internasional seperti WHO dan UNODC, hingga jurnal akademik terbaru yang membahas dampak serta pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Referensi ini menjadi dasar dalam penyusunan pesan, konsep, dan edukasi yang kami sampaikan melalui podcast. Sebagai penutup, kami percaya bahwa edukasi merupakan salah satu langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Melalui podcast awalnya iseng akhirnya hilang arah, kami berharap dapat memberikan wawasan sekaligus mengajak generasi muda untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.